Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Tentunya kita sahabat, kita setanah air, sebangsa, saling mengingatkan, saling mencerdaskan, bukan membodohi ya. Hari ini Mas Bro akan membahas mengenai teknikal daripada SRP, dan nanti akan juga ada di belakang berita news-news yang mantap mengenai SRP ini. Memang di sini Mas Bro banyak mengedukasi berita-berita dulu, dalam arti untuk fundamental. Fundamental itu akan lebih penting jadi dasar ataupun landasan kita bermain kripto, supaya kita cerdas dan pinter tahu timing masuk dan timing jual. Jadi saya harap untuk bersabar mengenai teknikal itu, kan Anda inginnya masuk sekarang besok cuan, nggak bisa seperti itu. Makanya ini akan saya kasih sedikit pengertian mengenai teknikal, karena yang ingin berscalping ataupun trading tentunya saya menggunakan waktu yang lebih pendek untuk di time frame 4 jam ini. Sebetulnya kita itu di dalam trading nanti harus betul-betul disiplin, tahu TA, mengikuti arah indikator. Akan tetapi nanti berita-berita news SRP ini untuk sangat penting, yaitu jangan di skip dulu, karena ada gandengannya ya, ada hubungannya dengan teknikal. Jadi di situ nanti akan saya jelaskan di news itu bahwa ada perbandingan antara long term ya, invest long untuk jangka panjang, sama yang main trading. Di situ dibuktikan pemenangnya adalah yang long invest. Nanti news-news di belakang. Kalau melihat ataupun mengacu daripada indikator, sebetulnya trendline ataupun RSI ataupun awan Ichimoku sebetulnya pengertiannya hampir sama kalau kita mau mendalami. Makanya Mas Bro sekalian tak gabung sekaligus 3 sekalian saya gabung jadi satu, agar Anda lebih ngerti, lebih paham mana yang pas selera di hati Anda tentunya mengenai indikator. Sebetulnya mindset kita ataupun psikis kita dijaga. Kita itu melawan perang dengan batin sendiri, menguji kesabaran, karena market itu dinaik turunkan. Kita harus mengikuti kesabaran kita. Baru naik dikit TP, baru turun dikit cut loss, itu kadang-kadang menjadikan kita gagal dalam bermain trading. Langsung saja, kalau mau melihat yang awal mengikuti indikator daripada trendline ini bawah maupun atas, maka kita masuk di trendline yang bawah ini 1, 2, 3. Jadi 1 kemudian naik ke atas, dijual di yang atas ini, trailan yang atas. Kemudian kita sabar nunggu, jangan di sini tengah masuk, di sini masuk, nanti turun lagi. Ya, psikis kita betul-betul dijaga, ya, mental kita harus betul-betul dijaga. Masuk lagi ketika menyentuh garis trendline yang di bawah ini, di sini nih, harga 7.900-an. Masuk di TP-nya ketika sudah menyentuh trendline yang atas di harga 8.400-an ya. Sekarang kondisinya per video ini dibuat, ini kok turun ke bawah. Nah ini sedikit lagi akan menyentuh daripada trendline bawah, support yang bawah ini ya. Nah ini nanti Anda masuk di sini. Jika nanti turun ke bawah ya bisa turun, namanya market nggak ada yang jamin. Tapi melihat jika daripada indikator seperti ini, trendline biasanya masuk di bawah, di trendline yang bawah, jual di atas. Ini sudah 1 kali, 2 kali, dan ini sekarang akan di bawah, akan menyentuh garis trendline bawah, maka Anda masuk di trendline bawah, nanti dijual di trendline atas. Memang perlu waktu. Jadi yang masuk di bawah ini 25 September 23, kita jual pas di trendline yang atas 29 September. Berarti memang menunggu sampai 4 hari baru dia loncat ke atas. Yang namanya market naik dan turun pasti ada penurunan lagi, karena psikologi seluruh dunia akan menggunakan trendline ini yang percaya dengan garis trendline.
kemudian dia turun lagi dari 29 September sampai dia nunggu sampai 3 Oktober, 4 hari lagi. Kemudian dalam waktu singkat juga langsung bisa naik trendline atas cepat ya. Jadi waktu nggak bisa kita prediksi, kadang 4 hari, kadang hitungan jam. Itu yang namanya trading, kita harus mantau terus. Nah sekarang ini kondisi penurunan ke bawah. Nanti kalau sedikit lagi menyentuh trendline bawah, bisa menyentuh bisa enggak, kadang bisa bablas ke bawah ya. Yang namanya kita harus selalu waspada, makanya kan kita nggak boleh all in. Nanti kalau salah analisa kita bisa serok di bawah, otomatis kalau udah di bawah ya akan naik. Nanti kalau masuk di bawah sini jualnya di trendline atas. Itu mengenai yang garis trendline ya, saya rasa paham. Juga kalau melihat di RSI juga sama, masuk di bawah. RSI yang bawah ini jual di resisten yang atas, garis yang putus-putus ini. Nunggu lagi sama kayak yang di trendline yang di atas itu. Di bawah masuk, kita jual di atas lagi. Sekarang kalau melihat daripada awan Ichimoku, kalau awan Ichimoku itu lebih simpel, lebih sabar lagi, jangkanya lebih panjang lagi. Masuk di bawah ini, ketika di bawah awan ini masuk, di bawah awan masuk harga 7.500-an ya, jualnya di atas awan ya, cuannya lebih besar 8.300-an ini baru jual ya. Ini kok turun lagi. Ini kalau awan Ichimoku ini belum masuk, tapi trendnya sudah masuk, sudah cuan lagi. Jadi memang ada plus minusnya. Kalau Mas Bro percaya dengan kesabaran ya, tergantung kita mau trading ataupun mau apa yang namanya swing. Kalau swing saya menggunakan daripada Ichimoku. Bila indikator awan Ichimoku ketika MA yang biru menggunting yang merah arah atas, itu kita waktunya untuk serok dan dijual di atas. Sama juga ini ketika yang biru menggunting merah, MA nya arah ke bawah, artinya waktunya cut loss karena akan turun. Ini terbukti turun di bawah ya. Juga setelah ini yang biru menggunting lagi ke merah, maka akan terjadi terbang ke atas. Ini sama kondisinya, ini biru ini menggunting ke bawah, ini mengindikasikan trennya ini lagi turun. Begitu. Memang jangkanya pendek, waktunya cepat, keuntungannya juga nggak besar, kecuali yang modalnya ratusan besar, karena ini untuk trading waktu 4 jaman ya, begitu ya. Tapi kalau melihat dari waktu yang agak panjang, saya biasanya menggunakan daripada weekly. Di weekly-nya ini saatnya ada penurunan lagi nanti ya, karena ini biru ini gunting ke bawah ya, MA nya nanti bisa turun lagi, mungkin bisa lagi di harga 7.000-an ya semua, tapi hanya analisa, nggak bisa selalu tepat ya. Yang penting ini arahnya sudah ke arah bullish, yang mana ini juga akan saya kasih pengertian fundamental ya untuk pelajaran kita semua. Pada waktu tahun 2020 juga seperti ini, pelendas pelendus kayak orang lagi nggak apa mood ya, itu seperti itu. Market ibaratnya aduh minsla naik cerit turun cerot, naik cerot turun cerit, itu seperti itu, kayak nggak semangat, lesu. Kalau Mas Bro udah biasa, waktu tahun 2020 seperti itu, sama kondisinya kayak gini. Tapi ketika bull market tahun 2021 terbang, sama juga ini nanti di tahun 2024 akhir tahun juga kondisinya sama kayak tahun 2021. Apapun koinnya yang Anda pegang, yang penting yang berfundamental akan terbang bro. Tapi jika Anda yang di hold meme coin, risikonya belum sampai bull market, bisa sudah scam ataupun rug pull. Tapi kalau yang berfundamental kayak SRP ini nggak akan mungkin. Ini dari tahun 2013 coy ya. Kalau ini untuk masuk saatnya long invest untuk dipanen tahun 2024 akhir tahun, saya rasa posisi di harga berapapun sekarang waktunya untuk masuk. Tapi memang kita nggak usah mengikuti naik turun, karena kita udah tujuannya untuk long invest, yang mana bull market nanti akan dipanen nanti di tahun 2024 akhir tahun. Langsung kita melihat
beritanya yang mana ada hubungannya dengan investasi kripto mengenai SRP. Ya, memang Mas Bro banyak memberikan news-news ya. Mengapa holder SRP lebih menguntungkan dibandingkan dengan trading aktif? Dalam dunia kripto, debat antara pemegang hold versus perdagangan aktif selalu menjadi topik hangat. Seorang analis kripto, Somi, baru-baru ini mengungkapkan temuannya dengan menunjukkan bahwa pemegang SRP jangka panjang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perdagangan aktif. Ya, ada hubungannya dengan yang tadi, bro. Somi dalam analisisnya menggunakan contoh investasi 100.000 US dollar pada SRP. Menurutnya jika seseorang memegang investasi tersebut sejak tahun 2018, nilai investasi itu sekarang adalah 170.000 US dollar, menunjukkan keuntungan sebesar 70%. Di sisi lain, jika seseorang memilih untuk berdagang dengan indikator, tentu selama periode yang sama investasi 100.000 US dollar mereka akan berkurang menjadi hanya 24.000 US dollar, menunjukkan kerugian sebesar 76%. Begitu ya, paham ya? Pemenangnya sebetulnya itu long invest jangka panjang yang di hold, masuk ketika bear market ataupun sekarang belum terlambat, yang mana nanti tahun depan akan bull market. Ini saya ingatkan sekali lagi, yang namanya bull market itu akan terbang semua koin, yang penting koin yang berfundamental, entah koin baru entah koin lama. Ya, kalau meme koin ya 1-2 lah yang mana memang yang ada prospek ke depan. Ya kayak PP, Ploki, Baby Doge itu bisa ikut terbang kalau memang koinnya masih ada. Ya, jadi saya jelaskan waktu tahun 2020 begini ndap lendas-pelendus kayak nggak ada gairah, kayak orang lagi datang bulan. Tapi ketika tahun 2021 mendekati akhir tahun bull market, idih semua ngaceng semua, bro, di luar dugaan, karena kayak hajatan BTC, banyak tamu, banyak undangan, banyak orang yang bergambling, berdagang di cryptocurrency. Walaupun itu hanya musiman, di luar dari kripto pun semua orang pada masuk. Apalagi yang sudah di dalam, yang biasanya masuknya dikit-dikit, dia masuknya besar-besaran, well pause semua tumblek-blek jadi satu. Makanya harga kan peng. Itu historinya seperti itu. Kalau sekarang ya waktunya santai, waktunya masuk. Waktu itu pun saya berpikir seperti itu. Aduh, jikalau waktu itu harga di bawah tahun 2020 saya masuk semua koin-koin yang berfundamental, saya TP tahun 2021, aduh saya udah kaya raya ini tentunya. Mas Bro berpikir ke situ karena pada waktu itu pun Mas Bro males mau masuk, paling dikit-dikit. Ketika masuk ya FOMO juga. Ketika sudah mendekati bull market yang di pucuk baru masuk di tahun 2021, saya baru masuk. Ya nggak tahu itu sebetulnya udah di pertengahan, ya dapatnya udah sedikit kalah dengan orang yang masuk tahun 2020. Siba pun yang masuk tahun 2020 itu yang kaya. Ya Mas Bro nggak masuk tahun 2020, masuknya di tahun 2021 ketika 3 bulan menjelang bull market, ya dapatlah lumayan gitu, tapi nggak sebesar kayak yang masuk di awal tahun 2020 ketika nolnya masih banyak. Mas Bro masuk aja uang 5 juta masih dapat sekitar 60 jutaan koin, berarti 5 juta itu dapat 60 juta. Itu pun baru untung 10 juta udah saya jual. Nggak sabar nunggu sampai pas bulan November, pas di pucuknya. Itu yang namanya kebodohan. Memang betul-betul tahu TA, fundamentalnya harus ngerti, belajar betul mana waktunya kita masuk dan waktunya kita jual. Kalau memang kondisinya market lagi terbang naik terus, demand bertambah, ya market capnya makin gede, lihatin saja, nggak usah di TP. Nanti ketika sudah kelihatannya sudah kok market capnya kok sudah agak turun dikit, ini sudah mulai orang akan cabut semua. Ini nanti satu cabut, lama-lama ngikutin cabut semua, terjadi bear market. Di situ kita harus ikut keluar di market, yang penting sudah cuan banyak, seperti itu ya. Kita lanjut dengan berita. Somi menekankan bahwa perdagangan memerlukan kombinasi keberuntungan. Betul nggak? Somi menekankan bahwa perdagangan memerlukan kombinasi keberuntungan, keterampilan,
dan sedikit spekulasi, sedangkan memegang investasi memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan jangka panjang aset. Jadi kalau dagang itu memang betul-betul ya, kata Somi menekankan bahwa perdagangan itu memerlukan kombinasi keberuntungan, keterampilan artinya TA, dan sedikit spekulasi. Spekulasi itu kalau kita sampai salah analisa ya disangka naik tiba-tiba harga turun bisa terjadi. Sedangkan pemegang investasi yang jangka panjang itu memungkinkan investor untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan jangka panjang aset. Sebab kalau aset yang berfundamental semakin panjang jangkanya tetap akan semakin naik. Gitu ya bro ya. Paham jelas ya? Langsung ya, kinerja terbaru SRP dan proyeksi harga. SRP telah menunjukkan kinerja bullish dalam beberapa minggu terakhir. Analisis teknikal menunjukkan bahwa moving average 50 hari dan 200 hari telah menciptakan level dukungan untuk harga token. Analis kripto lainnya, EGRAC memprediksi potensi kenaikan bullish untuk XRP menggunakan metrik volume profil visible rec atau VPVR ya. EGRAC menyoroti, EGRAC ya nama orang bukan egreng. Kalau egreng itu lo biasanya egreng. Anda itu suka egreng ya. Tahu gak egreng? Egreng beda sama egrang. Egrang itu yang pakai bambu yang dinaikin yang tinggi itu egrang. Lo egreng itu ya begitu berkutakan ya namanya egreng. Ya ini bukan egreng. EGRAC menyoroti value area Hicks atau VAH dan low value areal val VAL yang menentukan titik harga tertinggi dan terendah dalam kisaran nilai total 70%. EGRAC mencatat bahwa SRP telah keluar dari tren jangka panjang dan menguji kembali breakout, menunjukkan potensi untuk lonjakan harga yang signifikan. Mantap ya, udah jelas semua ya. Technical udah saya jelaskan, RSI udah saya jelaskan, Ichimoku sudah ya, garis trendline sudah lengkap, bukan berita melulu ya. Jadi betul-betul saya asah pikiran, keterampilan, pondasi, mindset, berkutakan lengkap, gonggong kepruk gak karuan pokoknya. Kalau ada sampai nggak cuan di kripto ya payah Anda, mending jualan tempe mendoan apa jualan es kenyot. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya rasa cukup untuk menemani aktivitas di hari pertama kerja, hari Senin yang kerja. Kalau yang pengangguran ya maaf aja, namanya pengangguran, mau ngapain lagi ya, cariin kerja kalau bisa yang ngomong nganggur. Kalau Mas Bro nggak mau ngomong pengangguran, adanya mekol meme dengkul ya. Ya gitu aja, saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tidak sempurna tentunya ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.